Fajar Fitrianto. Ada yang kami di sini ingin membuat tugas tentang konektivitas ruang dan waktu. Sekian saja, terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Salam umat, salam Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Fajri Maulana. Saya bicara dengan Bapak siapa ya? Ya, Suryana. Suryana. Ya, Pak Suryana. Saya mau bertanya-tanya tentang adanya di kelenteng ini, Pak. Ya. Yang pertama itu ada apa yang menjadi latar belakang pendiri kelenteng ini? Kelenteng ini didirikan berdirinya abad ke-14, tahun 1415 sudah berdiri, berupa istilahnya pendopo. Pendopo pada saat itu, ya kan, yang dimana kaum etnis Jawa itu, ya kan, di sini saya di dalam bergerak dalam dunia perdagangan, ya kan, ya kan. Kami punya keyakinan bahwa di sini di pendopo dan dibikinlah kelenteng ini, ya kan. Sejarahnya dia sejarah karena kita punya perkumpulan dulu namanya THHK, ya kan, Tionghoa Wekwan, berdiri 1901, ya kan, itu sangat tua sebelum Indonesia merdeka. Itu bergeraknya di bidang pendidikan, keagamaan, dan kesehatan gitu. Terus yang kedua itu kapan berdirinya kelenteng ini? Tahun 1415 berdiri. Bagaimana ritual yang dilakukan di kelenteng ini, Pak? Ritualnya sesuai dengan ajaran agama Konghucu. Kami laksanakan sesuai dengan perintah apa yang di dalam masa ibadah kami, kan. Setiap malam tanggal 1 bulan Sabit dan Purnama Raya tanggal 15 kita melakukan ibadah sembahyang, ya kan, kepada Nabi Agung Konghucu, ya kan. Nah, itu kita laksanakan itu, dan ada beberapa upacara-upacara besar, ya seperti kayak kemarin Imlek, ya kan, Cap Gome, ya sembahyang Tuhan Allah atau Keng Tiko kita lakukan. Dan ada beberapa istilahnya beribadah tentang alam, fenomena alam, ya, yaitu musim semi, musim panas yang budayanya tradisi yang kita kenal dengan makanannya bacang. Oh, bacang. Ya, tahu ya bacang, ya tahu ya. Itu sebenarnya fenomena alam. Itu musim panas. Nah, musim dingin 22 Desember itu ada wedang jahe. Oh iya, wedang jahe, ya, ronde. Nah, itu aja. Kita beribadah, ya kan. Terus musim rontok, musim gugun. Nah, itu cengbeng, kita syarah kubu. Itu kita laksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran kami itu, ya, itu. Terus apa saja kegiatan sosial yang dilakukan oleh kelenteng ini? Agama itu ya harus istilahnya secara agama Konghucu dikatakan harus setia terhadap firman Tuhan, ya, harus tenggang rasa kepada sesama. Jadi selalu bersikap vertikal horizontal, ya kan. Dalam menurut penjengkan mungkin secara sederhana yang saya tahu, saya dengar, habli minallah habli minanas, ya, harus berjalan seimbang. Jadi terjadi satu keharmonisan. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, tapi kita juga harus tenggang rasa kepada sahabat. Bentuknya apa, ya kan? Nah, bentuknya seperti kemarin Imlek, kita membagikan bingkisan Imlek kepada saudara-saudara kita yang prasejahtera, ya kan, dalam hari persaudaraan. Nanti dalam bulan 7 yang disebut sembahyang arwah umum atau sedekah bumi, kita juga membagikan sembako pada seluruh etnis, tidak hanya etnis Jawa, multi etnis, ya kan, saudara-saudara kita yang prasejahtera. Nah, kita bagi sesuai dengan kemampuan yang ada daripada donatur, itu sosialnya, ya. Bagaimana kelenteng ini berkontribusi terhadap kelestarian budaya? Kelestarian budaya seperti kemarin Cap Gome, ya kan, itu kan salah satu kolaborasi yang namanya budaya etnis Jawa dan budaya lokal, kearifan lokal kita juga angkat juga. Karena kita istilahnya bahasa Jawanya harus nguri-nguri budaya. Karena perkembangan suatu agama itu tidak bisa lepas dari budaya. Adapun budaya yang dibawa oleh ajaran agama sendiri atau kayak kita harus menghormati kearifan lokal, itu budaya lokal, budaya setempat. Kita harus beriringan, berbarengan
ada suatu keharmonisan, kolaborasi lah. Itu. Apa harapan Anda untuk masa depan kelenteng ini? Harapan saya selaku mungkin saya udah cukup umur ya, sudah tua. Harapannya ya nanti ada generasi penerus. Walaupun sekarang kami itu merasa krisis generasi muda. Ya, karena dalam tanda petik anak generasi muda sudah kurang tertarik kepada ajaran yang kuno. Ya, ini kan sudah cukup lama, 2500 tahun yang lalu gitu kan. Nabinya 2576 tahun ini. Ya kan, gitu. Jadi kalau anak-anak muda sekarang begitu kurang tertarik karena kuno lah, ya kan, gitu loh. Jadi, Siapa saja tokoh penting yang terkait dalam pengolahan kelenteng ini? kalau yang zaman dulunya itu ya kan dari Sam Chai Kong, ya kan, ya kan Sam Chai itu yang awal mulanya, ya kan, terus generasi ke bawahnya yang terkenal yang saya tahu ya kan itu Ko Shin Suan almarhum, ya kan, dan beberapa tokoh yang lain pendirinya, ya kan, dan sekarang dikelola oleh Bapak Teddy Setiawan dan setua kelentengnya. Bagaimana kelenteng ini menjaga tradisi dan budayanya? Ya kita menjaga tradisi dan budaya, kita harus tetap pegang teguh pada akar budaya, ya kan, leluhur, ya kan, seperti kita istilahnya sembahyang kayak Cap Gome, ada Liong Barongsai, itu budayanya, ya budaya, ya kan, boleh ada boleh enggak, oh ya memang kalau budaya itu ya namanya itu kan harus disesuaikan juga, tapi yang paling penting kita beribadah, di mana akulturasi budaya dengan budaya lokal, mungkin dengan pernah mengenal lontong Cap Gome. Lontong Cap Gome ya, lontong sayur. Oh iya, tapi itu kemarin kan Cap Gome nih. Cap Gome itu 15 hari penutupan Imlek. Setelah 15 hari setelah Imlek, itu ada makanan khas yaitu lontong, disebut lontong Cap Gome. Nah itu akulturasi budaya setempat, ya kan. Dan kita lestarikan, kita kolaborasi, ya. Jadi budaya lokal kita angkat, ya kan, ya, budaya kita yang itu ada yang jenang keranjang, dodol, ya dodol. Nah itu dodol Cina kan itu budayanya, ya, itu kan bukan tuntunan agamanya, tapi budayanya itu kan, makanannya itu. Seperti contohnya Idul Fitri, ya kan, umat sayur ya, gitu kan, itu kan itu makanannya, ketupatnya makanannya ya, budayanya. Bagaimana kelenteng ini beradaptasi dengan perubahan zaman? Ya, adaptasi dengan perubahan zaman kita gini mas, dengan perubahan zaman teknologi yang sekarang itu negatif positifnya banyak, tergantung kita memainkan peran gimana. Ya, ini Anda sekarang dunia ada di genggaman ini kan, ya, genggaman. Nah, tinggal kita bagaimana memanfaatkan ini. Nah, kita di kelenteng ini memanfaatkannya teknologi apa? Seperti berita-berita undangan rapat, ya, udah nggak usah pakai ketik lagi, kirim pakai kurir kan, ya. Nah itu teknologi, di WA aja semua pengurus bisa tahu, ya kan gitu. Nah cuman kadang-kadang kita jangan nge-share dulu sebelum disaring dulu kan, ya. Kadang-kadang nggak disaring udah di-share berita-berita hoax gitu kan, itu yang bahayanya kan, iya, gitu kan. Nah kita sesuaikan lah dengan kebutuhan, ambil yang positif, ya kan. Apalagi sekarang adanya namanya pembicaraan diri apa AI ya, iya, AI itu kan aduh ya ya kan, situ saya yang ngomong bisa dijiplak yang lain, suara saya kan, ya kan, iya, hebat dan canggih. Nah itu gimana kita mensiasati teknologi itu, ya kan. Ya contohnya gini mas, budaya kita yang terkikis, ya kan, itu mudah dipekerti. Jadi kita sadar nggak sadar itu mudah dipekerti, kita sudah terkikis oleh budaya, pengaruh budaya luar, ya kan. Ada nggak yang namanya orang kita, ya kan, yang di tanah Jawa tuh kalau Idul Fitri atau Imlek kan itu kita harus datang sungkeman kan, iya, betul, ke orang tua, iya. Loh kenapa harus ke orang tua? Itu kalau diceritakan panjang lagi,
ya kan? Tapi sekarang karena teknologi, ya kan? Idul Fitri karena Anda di luar kota, ya kan? Hanya video call sama ibu bapak kan? Iya, ya kan? Bu, Pak, saya nggak bisa pulang, sibuk. Betul? Betul. Nah, padahal orang tua itu menginginkannya itu bukan oleh-olehnya datang, bukan uangnya, fisik Anda datang. Iya. Untuk sungkem, bersalaman, silaturahmi. Itu dipentingkan. Nah, itu budaya itu sudah mulai terkikis. Betul nggak? Iya betul. Karena kesibukan, ngomongnya kesibuk. Iya sibuk. Ya, tapi orang tua kita tidak pernah sibuk mengurus Anda. Tidak mungkin tidak pernah mengatakan, gua gak ada waktu mengurus lu. Loh, betul. Lah, kita sebagai generasi muda, mari kita renungkan. Benar apa enggak? Lu punya adik gak? Punya. Yang kecil. Iya ada. Lihat kecil ya. Umpamanya masih belum, masih kencing di celana, masih berak. Ibunya dipanggil lagi makan, berhenti dulu gak makannya? Berhenti dulu. Ngurusin ini kan nggak sampai, maaf, tainya sampai garing enggak kan? Enggak. Itu normal, itu gak bisa didalilkan uang. Iya. Orang tua itu. Nah sekarang lu dibalik. Lu pulang sibuk ya. Udah video call aja. Apa? Nah itu bedanya sekarang. Budi pekerja terkikis. Ya. Hubungan antara kakak dan adik, ya kan, kadang-kadang udah anjing sia. Apa itu adab kita? Bukan, budaya timur bukan. Nah itulah, mari kita sama-sama sebagai generasi muda, harapan yang di mari kita bangkit sangat di sana. Namanya tuntunan agama itu menolong siap orang tuh, tidak pernah cinta kasih itu tidak pernah menanyakan kamu dari mana. Betul nggak? Betul. Dan ya umpamanya gampang. Namanya nur ilahi itu tergerak. Kamu nanyakan dulu gak? Ini anak siapa? Kulitnya apa? Agamanya apa? Enggak kan? Itu ada kecelakaan. Ya kan? Umpamanya kita bisa nolong, kita tolong kan? Iya. Oh apa? Oh muslim kamu ah. Kan nggak bisa gitu. Iya. Dan tidak mungkin seperti itu. Kita berjalan dulu. Itulah ke apa? Keuniversalan sifat daripada yang ilahi itu seperti itu, Mas. Ya kan? Iya. Tidak bukan pilihan gitu. Lahir kita bukan milih kan. Aku kalau bisa milih jadi anak Prabowo. Juga ada anak yang mau bisa gitu ya. Umpamanya gitu. Itu bukan pilih. Ya kan? Itu sudah nanti sana ya. Ya kan? Aduh bapak gue tukang beca udah. Nggak bisa pilih. Ya kan? Pengen jadi anaknya ke sanitas umpamanya. Ya kan? Nggak bisa pilih. Nah itu kita terima dengan satu ketakwaan kelurusan. Mari kita berjuang untuk memperbaiki kehidupan dengan akhlak yang baik. Itu aja hidup tuh. Ya, itu teknologi. Terus selanjutnya, dewa-dewi apa yang dipuja di kelenteng ini? Di sini karena ini sebagai kelenteng Konghucu, ya kan, tujuan rumahnya Nabi Konghucu. Nabi Konghucu, ya kan, ada malaikat bumi yaitu Hokpek Sengsit. Dan ada Kwanko itu gambarnya. Ya kan, itu terkenal dengan kesetiaannya. Jadi jangan melihat patungnya, tapi kita apa sih semboyannya. Ya, ya kan, seperti malaikat bumi. Itu Hokpek Sengsit tuh. Hoknya itu berkah. Teknya itu kebajikan. Tadi salam kebajikan ya? Iya. Berkah, kebajikan, cengnya itu sepenuh. Sinya itu hati. Ini universal, Mas. Setiap manusia apapun sukunya, agamanya, bangsanya, kalau menjalankan kebajikan dengan sepenuh hati, pasti berkah. Iya. Minimal berkah itu tidak harus dilihat dengan uang. Berkah kesehatan, kalian punya teman, teman dan sahabat, seperti itu. Itu kan itu berkah. Itulah. Itu dari filosofinya itu. Om semema kakmini. Terus apa saja bentuk kerjasama yang dilakukan kelenteng dalam organisasi lain?
kita banyak kerjasama dengan Gus Durian Muda, dengan Pak Mina, terus dari Titas Iman juga ada di FVB kita terlibat kan banyak sekali itu ya kan, banyak untuk organisasi lain terutama dengan Gus Durian, dengan Pak Mina ya kan, terus dari UIN juga ya kan, ya selama itu kita coba berjalan aja. Cukup segitu saja ya Pak. Loh, Terima kasih waktunya. sama-sama ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi dan salam kebajikan.